Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi dengan NIM 2101030200034. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini, saya akan meliput mengenai Masjid Jami Ibrahim yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah jurnalistik yang diampu oleh Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD. Masjid Jami Ibrahim adalah masjid pertama yang didirikan di negara, yaitu sekitar tahun 1890 yang dipelopori oleh Habib Ibrahim Al-Habsyi yang berasal dari Hadramaut atau Yaman Selatan. Habib Ibrahim terlahir dari keluarga yang mulia dengan berlimpahnya ilmu dari ayah beliau, Habib Umar Al-Habsyi. Selain dengan belajar kepada ayah beliau sendiri, beliau juga belajar kepada yang mulia Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau pengarang kitab Maulid Simtud Doror. Selain itu, beliau juga menimba ilmu dengan Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Ahdar, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mansur, Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, dan Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Ibrahim sendiri hafal Al-Quran dan lebih dari 12.000 matan hadis. Kedatangan beliau ke Indonesia adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru beliau, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mempunyai banyak murid yang tersebar di seluruh dunia. Habib Ibrahim pergi ke Indonesia bersama anak tercinta beliau yang bernama Habib Muhammad Al-Habsyi dan meninggalkan seorang saudara di Hadramaut bernama Habib Musa bin Umar Al-Habsyi. Dan pertama kali beliau menginjakan kaki di Ampel, Surabaya, kemudian menetap di Banjarmasin, selanjutnya Martapura, dan terakhir beliau menetap di negara Daha hingga akhir hayat beliau. Habib Ibrahim menyumbangkan sebagian hartanya untuk membangun sebuah masjid di negara. Selain sebagai tempat sholat, masjid ini pun beliau gunakan untuk mengajarkan ilmu tasawuf, Al-Adhkar karya Imam Nawawi, Syarah Ibnu Qasim, dan Mukhtasar Al-Hadramiyah. Dan sekarang juga diadakan majelis rutin setiap malam Jumat dan pengajian setiap sore Jumat, serta untuk memperingati hari besar Islam seperti Maulid, Isra Mi'raj, dan sebagainya. Masjid Jami Ibrahim ini terletak di Desa Sungai Mandala, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat negara Daha. Masjid ini juga menjadi tempat wisata religi bagi masyarakat sekitar dan juga masyarakat tetangga. Dilihat dari kejauhan, masjid ini seperti berada di sebuah pulau karena lokasi sekitar masjid merupakan pertemuan dua aliran sungai. Selain itu, di sekitar masjid terdapat dua buah jembatan modern dan satu jembatan gantung. Jembatan-jembatan ini yang menghubungkan antar kampung sekitar masjid. Pada tahun 1950, masjid ini dipugar oleh Haji Muhammad Sarasi atau mantan Qadi Negara. Kemudian dibentuk panitia pembangunan masjid yang ketua umumnya adalah Haji Abdul Hadi. Pemugaran terus berlangsung dengan merubah bentuk dan bangunannya. Pada tahun 1957, pengurus masjid diganti dan yang menjadi ketua umumnya adalah Majid Wedana. Pada tahun yang sama dibuat yayasan yang berbadan hukum. Kemudian pada tahun 1974, atap masjid banyak yang bocor dan panitia masjid diganti lagi pengurusnya, dengan ketua umum terpilih yaitu Kiai Haji Muhammad Anwar. Dan pada tanggal 21 November 1979 dibangunlah sebuah menara masjid yang baru dan selesai pada tanggal 28 April 1983. Masjid ini didirikan di atas tanah wakaf seluas 4.636,80 meter persegi. Sejak didirikan, masjid ini belum memiliki nama. Kemudian pada rapat pengurus masjid tanggal 20 Ramadan 1404 Hijriah atau 20 Juni 1984 telah diputuskan nama masjid yaitu Masjid Jami Ibrahim yang diambil dari nama seorang ulama yang berjasa pada pembangunan pertama masjid, yaitu Habib Ibrahim Al-Habsyi. Mengingat
kondisi fisik masjid sudah tua, maka pengurus masjid merehabilitasi bangunan masjid yang dimulai pada tahun 1996 hingga tahun 2000 Masehi. Di tahun 2000 ini diadakan pergantian pengurus baru. Dalam hasil rapat jamaah tersebut, terpilihlah Kiai Haji Hamran sebagai ketua umumnya. Dan pada musyawarah itu dibuat anggaran dasar pada tanggal 16 Januari tahun 2000 bahwa batas lamanya kepengurusan ialah 3 tahun. Di akhir bulan Januari 2003 telah dilaksanakan pergantian kepengurusan yang baru untuk periode selanjutnya. Dan pada musyawarah itu terpilih yang menjadi ketua umumnya adalah Kiai Haji Muhammad Sholeh Tajuddin BA hingga tahun 2009 atau 2 periode. Pembangunan masjid yang baru dimulai tahun 1996 sampai tahun 2007 dengan rehabilitasi total selama 11 tahun. Masjid ini dibangun dengan 2 lantai dengan 51 buah tiang. Adapun ukuran bangunannya yaitu dengan lebar 50 meter, panjang 52 meter, dan tinggi kubah dari bawah adalah 27 meter. Masjid ini diresmikan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan pada tanggal 9 September tahun 2008. Masjid ini mampu menampung kurang lebih 6.500 orang. Di tahun 2009, kepengurusan berganti dengan ketua umum terpilih yaitu Kiai Haji Jarir. Dan kemudian pada periode pergantian berikutnya pada tahun 2012 terpilih jadi ketua umum adalah Habib Waidrus Bahashim hingga sekarang. Dan inilah Masjid Jami Ibrahim. Ada beberapa hal yang menakjubkan dari Masjid Jami Ibrahim ini. Di antaranya yang pertama, pada saat pembangunan masjid terjadi angin ribut selama 3 hari 3 malam yang menyebabkan berpindahnya puncak masjid dari desa Tambak Bitin ke desa Sungai Mandala. Setelah itu puncak masjid dikembalikan lagi ke desa Tambak Bitin. Namun ketika dikembalikan ke tempatnya semula terjadi lagi angin ribut yang menerbangkan puncak masjid tersebut dan kejadian itu berlangsung sebanyak 3 kali. Karena kejadian tersebut, akhirnya Habib Ibrahim bersama masyarakat sekitar sepakat untuk memindahkan pembangunan masjid ke desa Sungai Mandala. Yang kedua, tiang arash atau yang disebut orang negara sebagai tiang guru. Pada awalnya untuk pembangunan Masjid Jami Ibrahim memerlukan kayu besar dan tinggi. Maka dari itu masyarakat pun bersama-sama mencari kayu tersebut. Namun sekian lama mencari, kayu yang diperlukan belum juga ditemukan. Akhirnya masyarakat melaporkan hal tersebut kepada Habib Ibrahim. Setelah mendapatkan laporan masyarakat tersebut, akhirnya beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan setelah beliau selesai, beliau memberitahukan kepada masyarakat bahwa keesokan harinya pada jam 11 siang akan tiba 4 kayu besar dan tinggi. Masyarakat pun terheran dengan apa yang dikatakan beliau. Dan ternyata memang benar, keesokan harinya jam 11 siang terlihat 4 batang kayu yang besar dan tinggi mengapung di sungai. Dan tidak ada yang sanggup untuk menaikkan kayu tersebut. Maka Habib Ibrahim mengikatkan tali ke kayu itu dan dengan bertawakal kepada Allah, kayu tersebut akhirnya naik ke daratan dengan tangan beliau sendiri. Dan sekarang masih ada salah satu kayu itu yang berada di tengah-tengah masjid. Konon, menurut cerita yang beredar di masyarakat, saat panitia ingin mengganti tiang tersebut, seketika keluar air yang tidak henti-hentinya dari lubang tiang tersebut. Untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan, akhirnya panitia masjid pun membatalkan pencabutan tiang tersebut. Dan masyarakat mempercayai jika bisa memeluk tiang itu, maka orang tersebut terhindar dari sakit. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Masjid Jami Ibrahim seperti mengapung di atas sungai negara. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa masjid tersebut jika dilihat dari kejauhan seperti mengapung di atas air. Kalau kalian ingin membuktikan, kalian bisa mengambil foto dari desa Tambangan ataupun desa Parigi. Mungkin karena itulah Sang Maha Kuasa menginginkan masjid tersebut dibangun di desa Sungai Mandala karena memiliki keunikan tersendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saya Aulia Rahmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.